Ada turnamen ini apa Mobile Legends atau Profesi baru ya mungkin kalau di Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Casting Podcast for Inspiring. Dan di sore ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang muda, energik dan masih punya pemikiran yang luar biasa. Dan mungkin kita bisa sambut. Ini adalah Mas Adi Waluyo. Saya panggilnya Mas. ya boleh. Mas atau Bapak ya, Bapak Adi Waluyo karena untuk anak-anak ya, Bapak Adi Waluyo. Bapak Adi Waluyo, gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Puasa Baik. ya? Insya Allah puasa. Karena sudah sore udah mau buka, berarti ini udah mau Iya. berarti udah selesai kan, siap berbuka berarti. Siap berbuka. Dan sudah puasanya pasti selesai nanti. Amin. Amin. Oke. Ini saya kan teman lama nih. Ya, basa-basinya Pak sangat Toat ini kris ya. udah 10 tahun ya Pak ya. Iya, dari kelas 1 SMA ya. Iya. Dari naik Bisari, Bis Esto, Bis Kakak Putra, sampai Safari saya sampai tersesat di pos tingkir itu sampai kelebihan. Dan itu basa-basi yang keren sekali ya. Mas Pak Adi Waluyo ini sibuknya apa saja nih kalau kehidupan sehari-harinya gimana? Kesibukannya kerja di mana gitu? Saya sehari-hari bekerja Iya. Di Semarang. Di Semarang. Tepatnya di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi saya konselor psikologi ditempatkan di Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang. Rumah Duta Revolusi Mental di bawah Dinas Pendidikan Kota Semarang berarti. Iya. Dan juga kalau saya melihat bio Instagramnya ini, Pak Adi Waluyo ini tulisannya di bio itu professional listener. Iya. Iya. Itu profesi baru ya mungkin kalau di Indonesia ya. Ya ini saya dengan teman-teman mencoba untuk apa ya, membuka lah apa ya namanya professional listener, jadi pendengar profesional, karena kan seringkali kita butuh orang untuk menjadi teman curhat ya, tanpa judgement, tanpa apa ya namanya Perbandingan tanpa nasib. penilaian ya. Biasanya perbandingan nasib. Iya. Nasibku luweh elek. Jadi ingin didengar Iya. keluh kesahnya dengan apa adanya. Nah, itu professional iya, listener. professional listener. Bentuknya berarti jasa ya berarti. Iya, Jasa. iya. Mungkin saya mulai pertanyaannya dengan bagaimana hubungannya atau bagaimana pandangan psikolog terhadap puasa itu sendiri. Baik, sebenarnya sangat menarik ya Pak ya. Iya. Kenapa kok menarik? Nah, kita perbincangkan ini. Baik. Hubungan Saya antara puasa Hmm? dengan psikologi. Iya. Nah, di dalam psikologi ada satu kajian nih yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Yakni tentang pengendalian diri. Pengendalian diri. Apa hubungannya dengan puasa? Nah, sangat berkaitan dengan puasa. Tapi untuk memahami kira-kira apa ya kaitan secara lebih lengkap mengenai puasa dan Pengendalian diri, kayaknya kita penting nih ya Pak untuk mengetahui dulu apa Betul. yang dimaksud dengan Pengendalian pengendalian diri. diri begitu. Oke, pengendalian diri. Jadi definisi secara gampang itu gimana pengendalian diri itu dalam pandangan psikologi itu? Jadi pengendalian diri adalah kemampuan kita untuk apa? Untuk menahan, menunda, atau mengendalikan. Jadi ada 3 ya, menahan, menunda, atau mengendalikan. 3 berarti ya. Mengendalikan apa yang dikendalikan? Godaan-godaan, kesenangan-kesenangan, emosi-emosi negatif, Betul. rasa marah ya misalkan. Oh itu emosi negatif berarti ya? Marah. Iya. Pasti dong. Dan keinginan-keinginan jangka pendek yang kalau kita turuti nih akan mengganggu keberhasilan, kesuksesan kita di jangka yang lebih panjang. Oh, oke. Jadi tadi bentuknya menahan, kemudian menunda tadi ya. Iya. Misalkan ini Pak, Oke. untuk menjadi seorang siswa atau anak yang sukses dalam pembelajaran sehari-hari, ini kan sebelum tatap muka ini Pak ya, kan kita ada di masa belajar dari rumah. Ada masa daring ya? Belajar daring mungkin via video call dan lain sebagainya. Zoom ya. Ya. Padahal nih seringkali kalau jadi siswa itu dilematis loh Pak. Iya. Wah, ini saatnya ngezoom nih dengan Nge-zoom dengan Bapak Ibu guru. Iya. Belajar. Tapi kok diajakin temen mabar ya? Milih yang mana gitu kan pasti dilema ya. Ada turnamen ini apa Mobile Legends atau Free Fire. Kan untuk sukses belajar seorang siswa harus punya kemampuan itu, pengendalian diri. Jadi mampu
menahan, menunda Iya. kesenangan dari bermain game itu, menunda sesaat untuk mengikuti pembelajaran dengan optimal. Nah, kemudian setelah itu bolehlah bermain game. Nah, keterampilan ini sangat penting di dalam psikologi, karena hampir di dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan itu. Penting dengan tadi ya, pengendalian diri ya. Jadi Iya. untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak yang lebih diutamakan dulu, baru yang samping nantilah gitu ya. Iya. Gampangnya kayak gitu. Contoh lain mungkin kita ini yang sudah menjadi orang tua ya. Wih. Saya sih belum. Saya belum. Saya masih 30 tahun lagi. Iya. Enggak bercanda. Jangan lupa. Jangan. Sebentar Doa, lagi, sebentar insyaallah. lagi. 3 tahun lagi insyaallah. Udah dapat jodoh, alhamdulillah. Amin. Gimana? Sebagai orang tua kan kadang yang sering kita temui ya, Iya. pulang kerja capek, Betul. sudah lelah di tempat kerja, kemudian pulang melihat barangkali rumah agak berantakan, Iya. terus lihat, oh ini anak saya kok mainan HP terus, atau kok udah saatnya sholat kok Iya, tidak kok kunjung tidak sholat. Iya. Ini apa Ya. yang terjadi tuh Pak biasanya? Iya, kalau normalnya ya kita Iya. pasti marah dong, Normalnya karena marah. emosi negatif itu pasti ada Ya, kan. karena Iya. kita sudah seharian menahan banyak hal di tempat kita bekerja, muntap ya pasti. ya. Sampai di rumah dihadapkan pada hal-hal demikian. Iya, betul. Tetapi kalau itu kita lampiaskan begitu saja amarah itu kepada anak, saat itu juga Iya. kan sebenarnya walaupun puas ya kita, Lega ya, tapi efeknya mungkin ya. efeknya ke anak, ke diri kita sendiri, terus nanti kita duduk malam-malam terus menyesal, kok tadi tak marah ya. Iya, pasti seperti itu sih. Nah, maka kemampuan pengendalian diri ini menjadi sangat penting. Toh faktanya nih Pak Toat, Oke. hasil riset ini, jadi sehari itu dari keseluruhan waktu kita terjaga, waktu kita melek ini ya, Iya. sadar ini ya, waktu enggak kita beraktivitas lah gampangannya. waktu kita beraktivitas, Heeh. setengah waktu itu kita lalui, kita dihadapkan dengan banyak pilihan-pilihan tadi. Saya ini atau ini. Saya tahan ini untuk ini, atau saya lampiaskan ini untuk ini. Pasti seperti itu ya. Setiap hari. Setiap hari. Pak Toat ini mau ngajar dulu atau menyelesaikan dulu Iya, tugas-tugas tugas-tugas dulu yang lain. sekolah dan lain sebagainya. Padahal kedua hal ini atau dari banyak hal ini punya tuntutannya masing-masing. Iya, betul. Nah, pada akhirnya Pengendalian diri tadi kembalinya. iya, ternyata setengah waktu itu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan itu. Iya, Dan 38% di antara keinginan-keinginan berapa? itu tuh 30 per 38% dari Oh, seluruh banyak ya? keinginan-keinginan itu setiap hari, ini Cukup berdasarkan riset ya? riset itu kita tahan. Oh. Nah, jadi ini sangat relevan. Nah, kita bicara menahan, mengendalikan diri. Iya. Sebagai umat muslim, kita mengenal juga ibadah Yang tentang menahan tadi. puasa. Oh, sebagai bentuk penahanan diri ya. Untuk Iya. menahan diri sendiri. Oke. Nah, hubungannya ini dengan puasa. Hmm. Bahwa puasa itu adalah satu ibadah yang dimana kita diharuskan untuk menahan diri. Iya, untuk menahan diri dari lapar, dahaga, kemudian Iya, hawa dari nafsu hal tadi. yang sangat konkret ya, wujudnya jelas makanan, minuman, es teh gitu. Teh botol saus Sarawak, ini merek ya. Sampai hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan karakter. Oke. Kita harus menahan diri untuk Emosi negatif tidak, tadi. iya, tidak melampiaskan emosi negatif, negatif. untuk menjaga lisan kita tidak membicarakan yang buruk kepada yang Sesama, lain. Kan iya. ini sangat memerlukan keterampilan pengendalian diri. Betul. Itu ya tetap berkaitan ya berarti kan. Iya, ini saya lagi puasa ini, atau nggak puasa, diet misalkan ibu-ibu ini biasanya diet. Iya. Atlet-atlet gitu Ya, pasti juga diet. Oh ya, ini banyak atlet tapak suci ya di sini ya, ada untuk tambah menjaga suci berat untuk, badan. supaya tidak over atau under di bawah. Iya. Maka kita diet ya. Hmm. Ketika diet itu udah sukses nih, kita bisa menahan. Besok kita tahan lagi. Tiba-tiba ada makanan yang paling kita suka. Iya. Kayak puasa-puasa ini tiba-tiba Sambal tumpang. lihat HP ini, wah ada yang iseng pasang story es teh. Ya kalau Tapi karena kita berpuasa, menahan tadi. kita ada di suatu lingkungan atau Iya. suatu suasana yang walaupun kita tahu bahwa es teh itu sangat menggoda, Iya. tapi kita menahan diri. Hmm. Sangat berbeda ketika kita tidak dalam kondisi puasa, Iya.
Iya, kalau pasti lihat ada ini langsung langsung pesan lah. cabut beli. Langsung beli, iya. Cabut beli. Bahkan beli yang lebih mahal. Nah, Oke, seperti itu. jadi puasa ini sebenarnya kalau kita amati adalah menyajikan sebuah metode Metode yang baik ya berarti. metode yang baik untuk kita membenahi diri, menguatkan kemampuan pengendalian diri kita dan menguatkan karakter Pastinya. kita, ya gitu. Perilaku tadi ya, karena memang pasti ada hubungannya tadi tentang yang tadi konkret ke abstrak yang mungkin sudah tidak terlihat seperti emosi negatif tadi, itu pasti harus dikendalikan ketika bulan puasa seperti ini. Tapi kan kalau di bulan puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri kan, pasti dong, karena pasti ada waktunya makan juga, waktunya berbuka juga. Nah itu gimana itu berarti hubungannya? Nah, menarik ini poin Pak Toat ini. Iya. Memang benar Pak, nyatanya kita kalau kita membicarakan mengendalikan diri, Iya. pasti kita juga membicarakan tentang melampiaskan. Oke. Maksudnya begini, kalau kita ibaratkan pengendalian diri itu suatu bendungan air yang besar ya, Iya, bendungan ini. pasti ada sistem di mana air itu harus dialirkan. Iya. Iya. Kalau enggak meledos itu Pak. Kalau Jadi terus banjir ya. kalau dibendung terus tetap Iya, sesuatu yang kita tahan terus menerus juga tidak baik kan juga pasti. tidak baik. Maka ketika ada berpuasa juga ada berbuka. Kalau ada diet pasti ada cheating day. Gitu. Kalau ada diet pasti ada cheating day. Kalau ada cheating day. Karena ya itu kalau kita membicarakan pengendalian diri, maka kita juga akan membicarakan bagaimana menyiasatinya, bagaimana melampiaskan dengan cara yang benar. Nah, sepertinya akan menarik nih kalau kita masuk. Sebenarnya kan kita udah tahu pengendalian diri seperti itu. Cara kerjanya secara psikologis itu gimana sih? Iya. Itu Ini kan yang sering kali kita kesulitan ya. Iya betul. Ya tahu saya harus nahan. Nah, iya. saya harus menunda. Itu terus Tapi ini emosi gimana loh. caranya ini Gitu, loh? misalkan. Iya kan? Terus gimana caranya? Kan juga pasti kalau tidak dilakukan perlahan-lahan juga tidak mungkin langsung bisa jelek, bisa langsung Iya. pengendalian diri kan? Gak mungkin seorang langsung bisa ahli berpengendalian diri lah gampangnya kayak gitu kan? Maka kalau boleh nih saya ingin berbagi mengenai bagaimana mekanisme psikologi atau cara kerja Iya. psikologi kita ketika kita mengendalikan diri itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Iya. Gitu. Jadi kalau saya bisa analogikan, saya bandingkan ini ya Pak, pengendalian diri itu selayaknya otot. Oke, otot. Nah, otot Kita ini. samakan dengan otot. Ya. Bayangkan pengendalian diri, kemampuan kita mengendalikan diri itu sebagaimana otot. Otot itu sendiri. Otot ini kalau kita latihan ini misalkan Iya. kita ngangkat satu barang 5 kilo misalkan. Iya, 5 kilo. Tabung gas tuh 5 kilo kan tuh. 2 kilo plus 3 isinya. 3 kilo sebenarnya tapi enggak Kuat. apa-apa. Kuat. Oke. Angkat lagi. 7 kilo kuat. Kuat. Tapi apa yang terjadi kalau kita terus-menerus mengangkat? Ya pasti otot akan cedera kan? Bisa cedera. Bisa cedera, bisa Bisa sakit, kecapean. Iya betul, lelah kan. Iya, akhirnya sampai di suatu titik di mana kita nggak kuat lagi itu mengangkat beban. Iya. Karena terlalu lelah tadi kan. Karena terlalu lelah. Sama dengan pengendalian diri. Kita mungkin itulah tadi kenapa sebenarnya sangat menantang ya. Tadi kalau kita contohkan orang tua sudah bekerja seharian menahan banyak beban-beban pekerjaan, pulang-pulang rumah berantakan. Ya, itu kan seperti habis ngangkat beban sekian kilo. Kemudian kita harus angkat lagi tuh. Di rumah ada beban juga yang harus kita tahan, kita kendalikan, kita kelola. Iya. Nah, maka pengendalian diri berlaku sebagaimana otot. Ketika dia digunakan latihan mengangkat terus-menerus, dia akan menjadi lama-lama menjadi lelah atau cedera atau menjadi kesulitan. Iya, betul. Kita akan kesulitan mengendalikan diri. Kalau memang terlalu banyak menahan tadi, kalau terlalu banyak mengangkat tadi ya. Tapi kita juga tidak bisa, tidak bergerak. Artinya tidak latihan beban mengangkat. Jika tidak Nggak melakukan lagi. beraktivitas. Bayangkan kalau kita beberapa hari kita nggak olahraga, bertahun-tahun kita nggak olahraga, nggak ngangkat apa-apa, nggak beraktivitas, cuma berdiam diri, otot pasti akan kendor namanya ya. kendor, melemah dan sama aja nggak kuat. Oh jadi berarti pengendalian diri itu tadi otot, kemudian jadi jangan sampai kita juga terlalu banyak, tapi jangan sampai tidak melakukan. Berarti kan seperti itu kan? Iya. Ya. Oh, oke. Nah, lalu bagaimana nih biar kita tetap bisa memiliki kemampuan pengendalian diri yang cukup gitu. Iya. Di tengah dilema tadi, kalau saya terlalu mengendalikan, saya akhirnya gagal juga. Iya.
Kalau saya tidak melakukan, ya tambah apalagi. apalagi. Iya. Jadi Nah, bentuknya maka di gimana? sela-selanya itu ada, kalau kita bicara puasa tadi bicara Berbuka. ada istirahat, Hatnya. Iya. Oh. ada apa ya namanya, cheating day, kalau Iya, ada pelampiasan. Ya pelampiasan yang tertunda mungkin jangan dilampiaskan dulu, nanti lampiaskannya nanti, mungkin seperti itu ya. Iya. Oke. Apa ya, misalkan tadi ya sudah berangkat kerja, capek gitu, Pulang ya pulang kerja. Oh, saya tak berdiam dulu diri 5 menit, Oke. saya tak lampiaskan dulu, atau di jalan mau apa mau apa ya, melampiaskan diri dulu, teriak-teriak. Asal tidak merugikan orang. Iya betul, asal tidak merugikan orang. Karena efeknya pasti bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi yang takutnya itu efek orang lain itu ya. Iya. Nah, jadi manajemen. Jadi dari situ kita tahu Pak Toat bahwa agama Islam ini betul-betul sangat canggih ya. Sangat. Ketika ini yang saya bicarakan ini di dalam psikologi, nama kerennya itu teori apa, strength model control. Strength model strength model of self control. Ini baru 20-30an tahun terakhir Pak Toat. Tapi dari ilmu baru hitungannya berarti ya. Dari agama Islam ini sudah dari berabad-abad yang lalu kita sudah diajarkan untuk berpuasa. Oke. Kalau kita bandingkan dengan latihan tadi, puasa itu kan kayak gym. Iya. Sebenarnya. Jadi bahwa kita sebagai manusia ini seringkali juga apa namanya, ya perlu untuk menguatkan tadi. Lama tidak berolahraga, gitu kan. Lama tidak terbiasa untuk mungkin kurang bisa mengendalikan diri di saat-saat tertentu, atau kita terlalu mengendalikan diri. Setahun sekali, 1 bulan kita berpuasa. Ini kan sudah sebuah metode yang sangat canggih, di mana kita dimasukkan ke dalam suatu suasana, suatu lingkungan, suatu kondisi tertentu yang kita memang untuk diperuntukkan untuk melakukan dilatih untuk mengendalikan diri. Penting banget itu berarti puasa itu. Iya. Secara tidak langsung memang sudah diwajibkan, tapi juga efeknya bagus banget untuk muslim juga kan. Iya. Oh. Jadi dia seperti ya apa ya namanya, bengkel dari yang kita reparasi. 11 bulan sudah capek mengendalikan diri, terus ya kita kadang las-los. Iya. Maka kita masuk ke bulan Ramadan, kita bentuk lagi karakter kita bentuk lagi apa ya namanya, kemampuan kita dalam mengendalikan diri. Perilaku seperti kita. Itu. Jadi memang erat sekali ya kalau dikaitkan kata di psikologi sebagai bentuk pengendalian diri, kemudian puasa sebagai bentuk bengkel. Kalau saya bilang tadi sebagai bentuk wadah untuk melakukan latihan pengendalian diri, yang mungkin puasa ini juga nanti akan berdampak pada bulan-bulan selanjutnya ya kan? Ya. Dan yang menariknya lagi bahwa kenapa kok puasa itu sangat apa ya namanya, berhubungan dengan, sangat penting lah untuk pengendalian diri. Kalau kita perhatikan Pak Toat, dalam psikologi itu ada satu teori begini, bahwa kalau kita melatih pengendalian diri kita di satu bidang tertentu, dia akan mempengaruhi banyak hal yang lain. Oke. Maka kita bisa lihat, kalau anak itu misalkan buang sampah, dia bisa meletakkan sesuai tempatnya. Itu kan butuh pengendalian diri. Iya, betul. Kan enak aja nih buang set gitu kan. Tapi saya harus menahan. Saya cari tempat sampah lalu buang. Maka biasanya karakternya pasti juga lebih bagus. Untuk lebih baik. Efek perilakunya juga baik ya pastinya efeknya ya. Iya. Oke. Jadi melatih pengendalian diri di satu domain sederhana saja, kita lakukan secara konsisten, itu akan berefek banyak pada hal-hal yang lain. Dan kalau kita lihat ada juga ini di dalam psikologi itu satu teori bahwa kalau kita ingin membentuk suatu karakter atau perilaku tertentu, itu setidaknya dibutuhkan pembiasaan selama 21 hari. Aku pernah dengar itu 21 hari. Dan puasa ini kan malah 30 hari. Puasa 30 hari. Padahal lebih canggih itu ya. Lebih canggih muslim berarti. Oke. Tapi kenapa ya kalau kadang-kadang kita apa ya namanya, ketika berpuasa masuk ke bulan Ramadan, nanti setelah lepas dari apa ya namanya bulan Ramadan, foya-foya lagi. Sama saja. Kan ada fenomena itu. Kenapa kok tidak kemudian apa ya namanya, melatih lagi pengendalian dirinya kembali. Nah, ini yang poin yang terakhir yang menurut saya sangat penting untuk disampaikan ya. Saya sampaikan bahwa
mari kita gunakan bulan Ramadan ini dengan kesadaran dan Iya. pemaknaan bahwa ini waktu kita bersama untuk berlatih mengendalikan diri, bukan justru berlatih untuk melampiaskan. Oke. Ketika mau jangan- berbuka, nah, hal yang paling sederhana. Ketika mau berbuka, Iya, secukupnya. Ketika mau harus beli ini nih, bakso, soto semuanya, Iya. ini gorengan semuanya diletakkan di satu tempat, toh nanti tidak habis. Oh, jadi tetap berlaku Dengan begitu bersahaja bahwa ya? ketika sudah ada mulai dorongan-dorongan untuk melampiaskan, kita tahan. Oh, Kita sadari, oh bulan ini saya belajar untuk mengendalikan diri. oke. Saya belajar untuk mengendalikan diri, menunda apa yang saya suka, Hmm, menunda apa yang saya cintai betul. untuk kepentingan saya, untuk perkembangan karakter dan kepribadian saya di masa mendatang yang lebih baik. Oh, oke. Jadi dia efek pendek tadi, misal kita mencegah dari tamak ya. Jadi kan kalau Iya. berbuka kan jangan makan yang banyak-banyak kan Nabi Muhammad juga cuma air putih sama kurma kan biasanya seperti itu. Kemudian Iya. dilanjutkan sholat maghrib baru dia makan supaya tidak terlalu berlebihan ketika puasa. Ya, Kalau berbuka terus biar tarawihnya juga tidak terlalu kantuk. Ini sorry banget Pak Adi karena hujan ya. Maaf juga untuk para pendengar setia casting ya. Ada hujan, nanti kalau ada noise sedikit mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan ngobrolannya lagi. tidak apa-apa ini. Oke, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa hujan sedikit ya. Oke, jadi tadi kalau poinnya berarti puasa itu sebagai bentuk metode tadi ya. Ya, Metode baik, salah satu bengkel dari umat muslim untuk berlatih mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu berarti kalau saya tangkap bukan hanya sebagai bentuk penahan ya, tapi juga waktunya penahan, juga ada waktunya untuk melampiaskan. ya. Oh, gitu. Kalau kita sukses, Mm-mm. ciri-cirinya kalau kita sukses dalam mengendalikan diri, Mm-mm. kita sukses dalam mengendalikan diri, apa sih cirinya? Iya. Bahwa kita bisa meletakkan sesuatu keinginan kita Pada tempatnya. pada tempatnya. Oke, saya mau main game nih. Iya. Nggak ada yang salah dengan main game. Iya. Yang salah adalah waktunya belajar Malah dibuat main game. dibuat main game. Jadi Waktunya sholat Dibuat main game. buat main game. Nggak ada yang salah dengan belajar, tapi kalau belajar itu dilakukan Setiap hari 18 jam sehari misalkan, itu juga ya tidak baik juga kan? tidak Iya. baik karena otak kita punya batasan Untuk beristirahat untuk juga. menerima informasi dan mengolah informasi secara optimal. Iya. Jadi Iya. sesuai porsi, jadi memang walaupun bentuknya dilematis sebenarnya ini bentuk pengolahan manajemen kita sendiri ya. Iya, misalkan terkait dengan emosi misalkan. Iya. Nggak apa-apa menangis. Apa yang salah menangis? Menangis tidak menunjukkan Kita cengeng. kita cengeng Aku atau sering lemah. menangis Pak kalau nonton Iya. drakor sering nangis. Tetapi kita bisa meletakkan di situasi yang tepat. Iya. Kepada siapa kita menangis? Kepada siapa kita mengungkapkan perasaan? Tentu dengan orang-orang yang kita percaya barangkali, yang orang Dimana kita juga dekat pasti dan ya. di mana juga. Maka kalau kita membicarakan pengendalian diri, kita akan membicarakan tentang tadi yang Pak Toat sampaikan, bagaimana kita memanage manajemen diri kita gitu. Supaya lebih menjadi pribadi yang berkarakter nanti. Kita ada tips sederhana nih. Iya, terakhir ya ini. Terakhir ya. Karena sudah 20 menit karena kita ngobrol. Lumayan Oh, panjang. bisa panjang ini. Sebenarnya ini bisa panjang sangat sebenarnya. menarik loh, Pak. Ya nanti mungkin bisa diundang lagi. Ya, kalau saya mah gampang aja undang ya kan. Jadi kalau ketika kita sedang susah ini Mm-mm. untuk kita lagi emosi atau kita lagi pengen banget satu hal, Iya. atau main game lah, sederhana itu barangkali yang ini tentu pada banyak hal ya, tapi saya contohkan main game saja. Padahal waktunya untuk mengerjakan berat dong, Iya, berat. berat Pak, Pasti pasti berat. berat. Maka tarik nafas sejenak, Oke. pejamkan mata dan ucapkan pada diri sendiri, oke, enggak apa-apa, setelah ini saya main game lagi, tetapi saya belajar dulu. saya belajar karena saya ada tanggung jawab dan harus saya lakukan. Jadi mantap. Nah, jadi yakin kalau nggak ngobrol Pak, dan itu dari pikiran, perasaan dan Lisan. lisan, ucapkan. Kalau hati kita merasa harusnya main game ini nggak apa-apa, dihack dengan ucapan kita. Tadi. Oke. Ayo belajar dulu. Kalau bukan kita sendiri yang ngobrol dengan diri sendiri, nggak gila loh Pak. Iya. Sendiri dulu. Self talk, kita ngobrol dengan diri sendiri, meyakinkan diri sendiri bahwa kita mampu, kita bisa menghadapi apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan. Oh, Maka siapa lagi
Iya. Nah, itu salah satu tips Self-talk, dari saya ya. Kalau sudah ibu-ibu yang mau diet, kalau udah menghadapi makanan anu, Oke, tarik nafas. mundur, tarik nafas, Saya tahan dulu. ucapkan tahan. Itu semoga Bermanfaat. apa yang saya bagikan ini bisa membantu ya, barangkali sedikit membawa pikiran-pikiran, diskusi-diskusi Wawasan mengenai baru wawasan lah. baru, Tentang gimana kita mengembangkan diri, keluarga, anak-anak peserta didik untuk memperkuat karakter kita semua. sebagai manusia ya kan. Oke, itu tadi pembicaranya sangat menarik bersama Bapak Adi Waluyo SPSI, SPSI ya saya bacanya SPSI, berkaitan tentang pengendalian diri di puasa ya kan. Pengendalian diri dari puasa ini sangat bermanfaat karena kalau ada puasa pasti juga ada waktu berbuka, ada waktu menahan dan ada waktu untuk melampiaskan. Tapi sebagai bentuk pelampiasan jangan terlalu banyak juga karena ini adalah bentuk sebagai kita manusia yang bersahaja. Sekian casting pada hari ini. Semoga Ramadan kita selalu berkah di setiap bulannya, setiap harinya dan mampu memberikan dampak di bulan-bulan selanjutnya. Saya Ta'arul Islami dan Bapak Adi Waluyo, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Terima kasih banyak. atas perhatian yang telah ditujukan. Nasrul minallah wa fatun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.